Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku, Fadia Prameswari. Nah, teman-teman, di video kali ini aku nggak akan cerita pengalaman horor, tapi di sini aku menghadirkan seorang narasumber yang bakal menceritakan pengalaman horornya. Kita sapa dulu. Di sini ada Kak Suci. Hai Kak Suci. Hai. Gimana nih kabarnya? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ya. Kegiatannya sekarang apa? Kegiatannya tidur-tidur ngabisin duit orang tua. Masya Allah. Masya Allah. Pengangguran banyak bicara ya. Ya, pengangguran banyak bicara, guys. Iya. Ya, katanya Kak Suci ini kan punya pengalaman horor ya. Pengalaman horor di mana itu, Kak? Di gunung. Di gunung mana? Gunung Guntur. Gunung Guntur. Di Garut. Di Jawa daerah Barat. Garut, guys. Jadi Kak Suci ini punya pengalaman horor di sebuah gunung, tepatnya di Jawa Barat ya. Iya, di Gunung Guntur. Oke, tapi sebelum kalian nonton videonya, jangan lupa kalian subscribe dulu channel ini dan nyalakan loncengnya agar kalian gak ketinggalan nih konten-konten aku selanjutnya. Oke, kalau udah di subscribe, kita langsung aja berikut. Waktu itu kan aku naik gunung pertama kali itu ke Gunung Guntur nih. Itu tuh aku lupa berapa orang, yang penting ceweknya 2, cowoknya tuh lupa antara 4 atau 3 orang. Nah, aku berangkat dari Jakarta. Aku kan dari Bogor, ketemuan sama Ica di Jakarta. Kita berangkat naik bus dari Kampung Rambutan. Nah, ke Garut tuh. Kita tuh punya temen kan, ada di ini anak Mapala di Uniga, Universitas Garut. Jadi kita tuh bermalam di situ di kampusnya mereka. Nah, habis itu udahlah kita sama anak Mapala itu sekitar 3 atau 4 orang, terus udah nyampe sana. Kita besok paginya ngetrek tuh ke Gunung Guntur kan. Habis itu pas di pos 1, baru nyampe pos 1 ternyata gua head, datang bulan gitu. Ya namanya baru pertama kali naik gunung kan nggak ngerti harus kayak gimana nih. Dan untungnya di situ tuh kan kalau Gunung Guntur tuh banyak warung ya. Jadi masih bisa beli pembalut kan di situ. Ya udah, cuma trouble-nya tuh waktu itu karena lagi head kan sembilangan ya. Tahu sembilangan gak sih, kayak sakit perut gitu loh, sakit perut yang sakit perut banget. Semua cewek pasti ngerasain lah. Iya, itu trouble-nya di situ sih. Terus jadi sekitar 1 jam kita istirahat dulu karena ada dramaan sakit perut itu kan. Tapi masih bisa naik sih, masih bisa ngelanjutin perjalanan. Ya udah, kan yang namanya hari pertama tuh aku termasuk yang langsung cepet banget gitu, langsung banyak gitu kan. Nah, terus yang namanya pengalaman pertama, nanya dulu nih kalau misalkan lagi datang bulan di gunung tuh harus kayak gimana gitu, kayak maksudnya bersih-bersihnya kayak gimana, terus nanti bekas pembalutnya tuh harus digimanain gitu. Di sana sebenarnya di pos camp itu ada sumber air, ada sungai, tapi kan nggak boleh ya, kita nggak boleh apa sih mencemari lingkungan gitu. Jadi kita bersih-bersihnya tetap pakai tisu dan nggak boleh pakai tisu basah juga. Kalau di gunung kan nggak boleh bawa tisu basah kan, jadi pakai tisu kering dan itu kita bawa balik lagi, kita bawa pulang. Jadi si pembalutnya itu pun aku nggak bersihin karena kan nggak boleh ninggalin jejak gitu kan. Jadi langsung aku bungkus, masukin keril, ya bawa lagi gitu. Singkat cerita udah nih kita nyampe pos camp di pos 3 itu di Guntur. Kita ngecamp nih ya kan. Kebetulan kita bawa tenda cuma 1, orangnya banyak kan tapi bawa tenda cuma 1 gitu yang kapasitas 4. Jadinya tuh yang sebagian tuh yang cowok ada yang di luar karena nggak dapet tempat di dalam kan gitu, ada yang di depan di teras gitu, ini di teras depan sini nih gitu. Nah yang 4 orang di dalam tenda, gua, Ica sama 2 cowok tuh di dalam tenda nih, kita berempat nih tuh. Nah terus karena itu pendakian pertama kali ya Fat, jadi gue excited banget nih gitu. Gue excited banget pengen ngerasain sunrise tuh kayak gimana gitu. Jadi yang biasanya gue kalau bangun itu tengah hari bolong jam 12 gitu. Nah ini tuh gue bisa bangun jam setengah 4. Iya pagi, karena kan kita kan dari awal udah ngerencanain nih gitu. Kita mau bangun jam berapa buat kita summit. Harusnya sih jam 3 ya. Cuma waktu itu gue masang alarm jam 3. Tapi gue kebangun jam setengah 4 juga lah, ya biasa 5 menit lagi gitu. Ternyata jam setengah 4 gue bangun, jam setengah 4 gue melek sendirian jam setengah 4 itu tuh, yang lain masih pada tidur kan.
Dan itu kan suasananya krik-krik banget ya, karena kan apa sih ya, sepi gitu, sepi terus gelap gitu. Tapi gue nggak tahu kenapa gue berani-berani aja, karena emang kalau naik gunung nggak pernah ke distract bakalan kayak horor-horor gitu, karena baru pertama kali nggak sih, jadi nggak kepikiran. Excited ya. Iya. Tutupnya sama excited itu. Nggak pernah kepikiran kayak hal-hal horor gitu. Ya udah nyantai aja gitu. Gue keluar tenda ya kan. Tapi sebelum keluar tenda tuh gue bangunin teman gue nih, si Ica nih. Ica bangun yuk gitu. Kita sikat gigi dulu, kita bersih-bersih, kita prepare. Terus dia mungkin karena udah ngantuk banget ya, dia cuma kayak duluan Kak gitu. Terus ya udah. Habis itu ya udahlah gue keluar duluan aja gitu. Kan tenda teman kita tuh kan dia tuh ada dua teras gitu loh, teras depan kayak gini nih, sama belakangnya juga ada terasnya juga. Jadi si keril kita semuanya ada di belakang, di teras belakang. Sepatu keril ada di teras belakang gitu. Nah terus jadi gue bangun tidur, ya udah gue gosok gigi duluan lah, gue keluar duluan, gue muter kan ke belakang nih sendiri nih, berani sekali ya Bun. Banget ya. Gue keluar ya kan, terus gue nyari sikat gigi. Nah gue di belakang tenda sini nih, gue teriak, gue ngomong ke Ica, kata gue, Ca, mau sikat gigi nggak sekalian bareng sama gue bilang kayak gitu kan. Terus kata Ica, yaudah Kak duluan aja. Kak maaf dong, minta tolong ngambilin sikat gigi gue, ada di kepala carrier, kata dia gitu kan. Terus kata gue, oh ya udah ya gue ambilin, kata gue gitu. Terus gue cari-cari sikat giginya nggak ketemu, gue nggak tahu ada di mana gitu. Terus gue ngomong nih ke dia nih, gue sambil teriak dari belakang nih, sikat gigi lo di mana? Nggak ketemu nih, nggak ada, kata gue gitu. Terus dia nggak nyautin gitu. Nah terus gue mikir bocah tidur lagi kali ya, merem lagi nih bocah nih gitu. Yaudah gue sikat gigi sendirian aja nih, kelamaan nungguin ya kan. Gue sikat gigi sendiri, gue minggir nih, gue nyari aqua kan buat airnya gitu kan. Nah terus gue ke pinggir tenda sini nih Fat, buat mau sikat gigi kan. Nah gue kan tipe orang yang sikat gigi tuh lama ya, sambil termenung-menung dulu gitu tuh nggak. Nah selama gue sikat gigi itu tuh, lu tau gak sih kalau misalkan orang kayak jalan di atas daun kering gitu kan? Iya, bunyi orang jalan. Nah gue pikir itu si Ica dong, udah keluar tenda nih ya kan, atau enggak salah satu dari temen gue. Tapi awalnya gue pikir itu Ica gitu, kayak gue bilang, oh Ica udah keluar nih gitu. Mungkin karena gue bilang gue nggak ketemu sikat giginya dia inisiatif, dia bangun keluar, dia nyari sendiri gitu kan. Ya udah aja gitu. Terus gue sambil yang masih sikat gigi, oh Ica udah keluar nih gitu dari tenda. Terus gue sempat ngomong gini, Cak cari sendiri aja sikat giginya. Gue masih sambil sikat gigi tuh ngomong ya kan, kok gue nggak disautin ya, songong banget nih bocah, gue nggak disautin gitu. Dari tadi tuh nggak disautin. Ya udah aja, mungkin karena nyawanya belum kumpul jadi malas nyautin gue ya dari tadi. Masih positif aja gitu. Terus abis itu apa mungkin anak-anak ya gitu, maksudnya yang cowok nih yang lainnya gitu mungkin ya kan. Sampai gue selesai sikat gigi itu tuh dia tuh masih suara jalan tuh masih terus gitu loh. Terus kata gue, nih si Ica jalan kemana sih, kok gak nyampe-nyampe dan gak nyautin gue gitu. Kan gue sikat gigi antara 5-10 menit nih. Berarti lumayan lama ya. Iya lumayan lama kan. Berarti logikanya kalau lu jalan 5 atau 10 menit, lu bisa sampai beberapa meter dong, ya kan. Kalau jalan gak berhenti-berhenti gitu, 5-10 menit itu lu bisa jalan dari sini ke pasar kali ya, nyampe gitu. Kok gak nyampe-nyampe nih bocah, jalan kemana gitu. Terus ya udah tuh pas gue udah selesai sikat gigi, gue manggil dong, Cak, kata gue gitu. Dan gak disautin dong Fat sampai gue selesai gitu. Tapi gue masih positif nih, oh mungkin anak-anak nih. Terus akhirnya gue manggil lagi, gue bilang gitu kan. Dan gak disautin juga dong. Hening gitu ya? Hening gitu. Tapi itu tuh masih jalan. Kok gue masih ada suaranya ya? Iya, jadi gue kayak manggil kata gue manggil Cak nggak disautin. Oh mungkin bukan Ica kali ya gitu. Gue manggil A gitu, karena kan cowok semua kan, gue manggil A. Terus nggak disautin juga dong. Kayak, tapi tuh suara jalan itu masih terus lanjut gitu loh. Gue nggak tahu kenapa gue terlintas gini, kayak gue pernah denger katanya kalau misalkan ada makhluk lain gitu ya, kita ngedehem mereka tuh kayak berhenti langsung gitu, karena mereka tuh kayak jiper denger suara manusia katanya gitu. Jadi gue juga nggak tahu ya, karena gue nggak pernah ada di
hal-hal kayak gitu kan, maksudnya jadi ya udahlah gue coba, nggak ada salahnya nih gitu. Gue ngedehem gitu kayak kata gue gitu, karena suara itu masih ada terus sekali itu masih ada, akhirnya gue kencengin nih, gue bilang gitu, berhenti dong suaranya, kata gue, astagfirullah gitu. Tapi gue yang masih positif aja nih gitu kan, karena gue nggak ke distract di pikiran gue tuh kayak masalah-masalah horor gitu nggak ada sih. Kayak akhirnya pas gue ngedehem dia berhenti, terus ya udah gitu, masa sih gue kayak gitu. Dan akhirnya gue takut dengan sendirinya tuh, akhirnya gue balik ke belakang nih, gue naruh si inian gue nih, si sikat gigi gue ini. Akhirnya ya udah aja nih, gue muter lagi, gue ke depan. Dan lu tau gak sih, gue shock banget dong Pat, gue shock banget ngeliat itu temen-temen gue masih pada tidur semua. Iya, tenda ketutup? Enggak, kebuka dong, kebuka kayak gini. Itu anak-anak tuh yang cowok-cowok masih di depan, masih pada tidur dengan sepulas itu di depan. Dan si Ica juga masih ada di pojok. Dan gue inget-inget nih, si AA ini ada, si AA ini ada, Ica ada. Anjir, tadi siapa dong? Terus gue pengen lihat tenda di sekeliling gue, mungkin dari tenda sebelah ya. Gue masih positif terus nih, kayak mungkin dari tenda sebelah. Ternyata gue gak punya temen ya, gitu gak sih? Gue gak punya temen-temen tenda nih. Karena memang kita dari awal tuh milih tenda kita paling pojok gitu, paling pojok. Kita menyendiri aja gitu deket sungai gitu. Karena kan gue pergi sama anak-anak Mapala Garut ya, itu yang mana mereka tuh akamsi kan, jadi mereka tahu nih spot-spot yang gak rame, spot-spot yang bisa kita tuh hening gitu kan. Jadi kita memang tendanya sendiri gitu. Dan gue juga mikir, lagi juga orang ngapain jalan selama itu, anjir. Dari gue awal ngambil sikat gigi sampai gue selesai tuh orang masih jalan gitu. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya ke teman-teman kalian. Terima kasih. Terus yaudah tuh, akhirnya gue bangunin nih, gue udah jiper nih ya kan, gue bangunin semuanya. Ca bangun, kata gue gitu. Oh iya gitu. Gue udah sikat gigi, Ca, lu belum bangun, kata gue gitu. Belum. Iya Kak, maaf, gue ngantuk banget, gue tadi pas lu ngomong kayak gitu gue tidur lagi, kata dia gitu. Terus lu belum keluar tenda? Belum. Terus gue langsung diem gitu buat muka gue, lu belum keluar tenda sama sekali dari tadi? Belum. Terus gue mikir gini, mungkin temen-temen gue nih gitu. Terus kan udah pada bangun tuh ya. Terus kata gue gini, tadi ada yang keluar nggak, kata gue gitu. Terus mereka bilang nggak ada. Kenapa sih gitu? Sambil yang kayak lu baru bangun tidur, tau gak sih? Jadi nyautinnya kayak belum, enggak, kenapa gitu. Terus gue yang mikir gini, pertanyaan bodoh gak sih ketika mereka aja melek, mata masih merah, terus gue tanyain ada yang keluar gitu. Terus mungkin kayak salah satu dari si cowok ini nih kayak kebaca kali ya di muka gue gitu, kayak nggak beres nih si Suci gitu. Jadi nanya, kenapa sih? Enggak kenapa-napa, kata gue gitu. Terus ya udah terus pada masak kopi ya kan. Terus udah siang nih, itu gue nggak cerita di detik itu juga gitu. Akhirnya udah siang, pas di trek tuh mereka ada yang salah satu nanya nih ke gue, Ci tadi kenapa, katanya gitu, kayak nggak beres nih yang tadi subuh gitu. Terus akhirnya gue bilang gini, iya tapi jangan diceritain sekarang ya, kan nggak boleh, kata gue gitu. Kalau masih di pendakian tuh kan kayak katanya nggak boleh cerita yang kayak gitu. Nanti takutnya udah turun. Iya, takutnya kan maksudnya kita kesuges yang aneh-aneh nih gitu. Terus di trek tuh pas siang tuh langsung nanya gini nih salah satu si teman gue yang cowok, Suci lagi dapet ya gitu. Iya, kata gue gitu. Pembalutnya di mana? Di keril, gue bilang kayak gitu. Itu dari semalam di keril. Iya, kan keril semuanya ada di belakang tenda ya, kata dia gitu, di luar, kata dia. Iya. Terus itu di belakang tenda, kenapa nggak dimasukin ke dalam tenda aja kerilnya? Ya kan gue mikir gini ya, maksudnya itu kan masih penuh banget ya. Gue kan masa dapat hari pertama itu isinya banyak banget Fat gitu. Kan kayak nggak mungkin gak sih keril gue dengan pembalut gue dengan banyak isinya gue masukin ke dalam tenda. Kalau misalkan bau atau kayak gimana, kepikiran gak sih? Gue kan gak enak ya gitu. Ya udah makanya gue taruh di belakang. Kenapa nggak dimasukin dalam tenda aja? Ya terus udah gimana dong, kata gue. Terus gue pun kan nggak bawa kopi atau nggak kayak katanya kan bawang putih. Ya karena itu pendakian pertama, gue nggak ngerti kayak harus kalau misalkan kita mens tuh apa sih pembalutnya harus pakai kopi atau nggak pakai bawang putih gitu-gitu kan gue nggak ngerti ya gitu. Yaudah gue bungkus pakai plastik aja, udah masukin ke carrier, udah beres gitu kan gitu. Emang kenapa kata gue gitu. Nggak apa-apa ya. Udah akhirnya pas di bawah nih akhirnya mereka nanya, terus gue ceritain ulang tuh pengalaman gue kan yang kayak gitu. Oh pantas aja gitu. Iya, padahal kita nggak ada temen kan, di tenda di sebelah nggak ada orang gitu. Ya udah nggak apa-apa, yang penting maksudnya Sucinya nggak kenapa-napa gitu. Iya, yang penting kita semua nggak kenapa-napa. Cuma gue sampai sekarang tuh kayak mikir apaan tuh ya gitu. Dan nih yang bilang
Kan kalau gunung di Garut itu kan terkenal si Bagas ya. Tahu nggak Bagas? Bagas itu apa? Babi ganas. Gitu. Babi guys. Iya, babi. Kalau di apa sih di gunung di Guntur? Bukan di Guntur, sorry. Di Garut itu entah itu di Papandayan, entah itu di Guntur atau di Cikuray ya. Itu tuh terkenalnya si babi itu loh, gitu. Karena gue pernah ketemu memang tapi itu di Gunung Cikuray gitu. Nah, katanya mungkin itu babi pas di Guntur tuh, mungkin itu babi. Tapi kalau babi nih ya, babi nggak akan selama itu jalan gitu loh. Dan Tapi suara langkahnya iya, dan gimana suara tuh? langkahnya tuh bukan langkah babi gitu. Ih, gue juga gak tahu sih langkah babi kayak gimana ya. Tapi maksudnya kayak manusia gitu loh. Dan kan kalau babi kan ada suaranya ngok-ngok kayak gitu kan. Dan ini tuh Iya. gak ada. Bener-bener pure orang kayak jalan di atas daun kering gitu. Dan kita pun emang gak ada makanan juga sih yang harus mereka datang gitu. Dan kalaupun emang ada si babi, otomatis teman-teman gue diseruduk dong. Iya. Ini mereka fine-fine aja tidur. Coba nih buat kalian yang yang pernah ngalamin, kalian komen di bawah ya. Iya, itu apa gitu, siapa gitu yang jalan gitu. Mungkin kayak langkah-langkah Iya, kaki. dan ada hubungannya sama gue lagi dapet, ada hubungannya sama si softtek gue yang penuh itu atau enggak, gue nggak ngerti. Oh ya, katanya kan kalau misalkan lagi haid itu apa sih namanya, harus pakai kopi ya biar nggak bau, terus kayak pakai bawang putih biar si ininya loh, si plastik bekasnya itu loh, bukan kitanya ya. Maksudnya si plastiknya itu kan kan kita masukin ke plastik kan, kita ikat kan, katanya harus kasih kopi atau enggak bawang putih. Gue juga nggak tahu ya. Mungkin kepercayaan masing-masing harus dikasih apa gitu. Terus Biar si amisnya itu nggak bau kan. iya gitu. Nggak kecium. Ya, kalau buat kitanya sih ngebentengin dirinya, sering ini aja sih, istiqomah aja, terus kayak kita sholawatan di dalam diri aja biar nggak gimana-gimana, terus jangan bengong gitu. Oke guys, kayak gitu ya cerita dari pengalaman Kak Suci yang pernah mendaki Gunung Guntur. Tapi sebelum kita akhiri, aku mau tanya dulu, pas Kak Suci ke belakang itu, pas ngedengar langkah kaki itu, apa ngelihat wujudnya apa gimana? Enggak, sama Sempet sekali ngeliat. enggak, cuma denger suaranya doang. Aduh, Tapi sempat ngelihat keadaan sekeliling gitu. iya, nggak ada siapa-siapa gitu. Terus kan kata Kak Suci, temen Kak Suci itu kayak ngerasanya ya, tadinya kan temennya kayak keluar tenda terus kayak jalan ke belakang tenda. Kan biasanya tenda itu dari depan ke belakang kelihatan. Itu kelihatan apa enggak? Kan biasanya kayak gitu. Pokoknya nggak ada siapa-siapa. Oh, pas sudah ngelihat sekeliling itu nggak ada Iya, nggak ada siapa-siapa yang keluar sama sekali gitu. Cuma Hmm. benar-benar pure langkah kakinya doang, dan itu nggak berhenti-berhenti di daun kering. Oke guys, jadi itu dia ceritanya. Gimana menurut kalian ceritanya? Kalau kalian suka, kalian boleh like, komen, dan share. Jangan lupa subscribe juga channel ini. Dan nyalakan loncengnya biar kalian nggak ketinggalan konten-konten Iya, aku biar dapet selanjutnya. notif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.